Penaklukan Khaibar, strategi, keberanian, dan diplomasi Nabi Muhammad. Penaklukan Khaibar adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, sekitar 628 M, peristiwa ini menjadi simbol keberhasilan Nabi Muhammad dalam mengamankan wilayah Madinah dari ancaman eksternal. Khaibar sendiri adalah sebuah oasis subur yang terletak sekitar 150 km di utara Madinah, dikenal karena benteng-benteng kuat yang dikuasai oleh kaum Yahudi, khususnya dari suku Bani Al-Nadir. Latar belakang penaklukan. Konflik dengan kaum Yahudi di Khaibar sebenarnya berawal dari hubungan yang pernah damai. Namun, seiring waktu, gesekan politik dan kepercayaan mulai muncul. Bani Al-Nadir, yang dulunya tinggal di Madinah, akhirnya diusir karena serangkaian pelanggaran dan rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Setelah itu, mereka mencari perlindungan di Khaibar dan menjadi bagian dari kekuatan yang menentang umat Islam. Kaum Yahudi di Khaibar memiliki pengaruh besar, tidak hanya secara militer melalui benteng-bentengnya, tapi juga secara ekonomi dan politik. Mereka membentuk ancaman nyata bagi keamanan Madinah. Karena itulah, Nabi Muhammad menyusun strategi untuk menaklukkan wilayah ini dan menghapus potensi ancaman dari utara. Jalannya penaklukan. Setelah berhasil menyepakati perjanjian Hudaybiyah dengan kaum Quraisy, Nabi Muhammad melihat peluang strategis. Beliau memimpin langsung ekspedisi ke Khaibar bersama sekitar 1.600 pasukan. Pertama, serangan ke benteng pasukan Muslim mulai menyerang benteng-benteng Khaibar secara bertahap. Penduduk Khaibar sempat terkejut karena serangan dilakukan secara tiba-tiba, pada pagi buta. Kedua, pembobolan satu persatu dengan perjuangan yang sengit, satu demi satu benteng berhasil direbut. Benteng Naim, Esh-Shabe, Zubair, hingga Al-Kamush yang merupakan benteng terkuat, semua berhasil dikuasai. Di momen genting, panji perang diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian memimpin penaklukan dengan penuh keberanian. Ketiga, perjanjian damai. Setelah mengalami kekalahan besar, pihak Yahudi mengajukan perjanjian damai. Mereka sepakat untuk menyerahkan wilayah namun diizinkan tetap tinggal dan mengelola pertanian mereka. Keempat, isi perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, mereka harus menyerahkan sebagian hasil panen kepada kaum muslimin sebagai bentuk upeti. Kesepakatan ini menjadi cerminan dari kebijakan damai Nabi Muhammad dalam menyelesaikan konflik. Pelajaran dari penaklukan Khaibar. Pertama, keberanian dan strategi penaklukan ini menunjukkan pentingnya strategi militer yang cermat dan keberanian luar biasa dari pasukan Muslim. Ketekunan mereka dalam menghadapi tantangan akhirnya membuahkan kemenangan. Kedua, dakwah dan diplomasi. Meskipun melalui pertempuran, hasil akhirnya menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad tetap mengedepankan dakwah dan perdamaian, bukan pembantaian. Perjanjian damai menunjukkan bahwa Islam tidak sekadar berperang, tapi juga membangun masyarakat yang adil. Ketiga, persatuan dan keteguhan. Kunci kemenangan terletak pada solidnya barisan umat Islam. Persatuan mereka menjadi fondasi kekuatan dalam menghadapi musuh yang jauh lebih terorganisir dan bertahan di benteng kuat. Penaklukan Khaibar bukan sekadar kemenangan militer. Ia menjadi bukti nyata bagaimana kekuatan iman, strategi, dan kebijaksanaan bisa membawa perubahan besar dalam sejarah. Dari peristiwa ini, kita belajar pentingnya menjaga persatuan, bertindak dengan cerdas, dan selalu membuka pintu damai bagi siapapun yang mau berdamai. Sekian dari saya, terima kasih.